Ya, halo, suara saya kedengaran nggak? Cek, cek, Ada, Pak. ada. Oke, kita tunggu dulu sampai jam 9 lewat 10. Baru nanti saya akan mulai dengan orang yang seadanya aja.
Ya, cek. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Mungkin saya mulai aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pagi ini, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang presiden dan wakil presiden atau wewenang dari presiden dan juga wakil presiden. Sekarang saya akan membahas tentang wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, untuk anggota DPR sendiri itu dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan pasal 19 ayat 1. Jadi yang namanya anggota DPR itu semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Makanya kan biasanya ada pemilihan anggota DPR. Itulah yang tertulis dalam pasal 19 tadi. Kemudian untuk DPR sendiri, salah satu kekuasaan tertingginya itu adalah mereka bisa membuat atau membentuk sebuah undang-undang. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Jadi sesuai pasal 20 ayat 1, anggota DPR itu punya kuasa untuk membuat undang-undang. Nah, kemudian sesuai pasal 22B, anggota DPR itu dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang sesuai dengan pasal 22B. Nah, selanjutnya saya jelaskan. Mungkin tulisannya agak kurang jelas lah. Cuman jadi mungkin kalian dengarkan aja baik-baik. Sekarang untuk yang di bawahnya itu saya akan membahas sedikit tentang fungsi, wewenang, dan juga hak dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang pertama itu DPR punya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Artinya di sini DPR itu punya legalitas atau kayak punya wewenang itu. Mereka juga punya hak untuk membuat anggaran mereka sendiri dan mereka juga punya hak untuk memberikan pengawasan sesuai dengan pasal 20A. Kemudian mereka punya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sesuai dengan pasal 20A. Ayat 2-nya. Kalau yang di atas tadi ayat 1, kalau ini yang ayat 2-nya. Kemudian salah satu fungsi dari DPR juga, mereka punya fungsi untuk mengajukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sesuai dengan pasal 7B ayat 1. Nah, persetujuan dalam DPR selain bisa memberhentikan presiden, bukan memberhentikan lah, tapi memberikan usul. Memberikan usul kepada MPR nantinya, yang sebelumnya kita bahas juga di minggu kemarin, kalau MPR itu nanti punya hak untuk memberhentikan presiden ataupun wakil presiden. Namun itu pun nanti berdasarkan usulan dari DPR ini atau berdasarkan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu nantinya punya hak untuk memberikan usul kepada MPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Selain itu, presiden juga punya, DPR juga punya hak untuk menyatakan perang dengan negara lain ataupun nantinya punya hak juga untuk menyatakan perdamaian ataupun perjanjian terhadap negara lain. Artinya di sini untuk persetujuan menyatakan perang ini biasanya
dalam undang-undang kita itu seperti yang minggu kemarin dibahas, presidenlah yang nantinya mengajukan untuk menyatakan perang dengan suatu negara misalkan. Nah, mengajukannya kemana? Ya mengajukan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, makanya di sini kan tertulis persetujuan. Ada kata persetujuan di depannya itu. Jadi lewat pengajuan dari presiden tadi, maka nanti DPR lah yang memutuskan atau memberikan persetujuan apakah kita nantinya akan perang dengan negara tersebut ataupun tidak. Itu salah satu fungsi dari DPR. Nah, kemudian selanjutnya, fungsi yang berikutnya adalah DPR ini nantinya punya fungsi untuk memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta besar. Duta besar ini biasanya maksudnya itu adalah duta besar untuk negara lain. Jadi kayak misalkan kan di Malaysia itu biasanya ada duta besar Indonesia, di Singapura juga ada duta besar Indonesia, di Belanda misalkan juga ada duta besar Indonesia. Nah itu biasanya DPR lah yang mengusulkan gitu pada presiden untuk memberikan pertimbangan pengangkatan duta-duta besar tadi. Nah kemudian yang di bawahnya masih sesuai pasal 13, tapi di ayat 3-nya berbunyi kalau pemberian pertimbangan pada presiden dalam menerima penempatan duta negara lain. Artinya di sini selain duta negara kita yang dikirim ke luar negeri, duta negara lain juga dikirimkan ke Indonesia. Dan ini juga perlu pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat tadi. Jadi nggak sembarangan duta besar juga bisa berkantor di negara kita. Artinya juga perlu persetujuan dari atau perlu pertimbangan dari anggota DPR nantinya. Kemudian berikutnya, DPR juga punya hak untuk memberikan pertimbangan kepada presiden dalam memberikan amnesti dan juga abolisi. Amnesti itu adalah penghapusan hukuman terhadap terpidana. Kalau abolisi itu artinya adalah penghapusan bukan cuman hukumannya, melainkan berkas terpidananya. Artinya orang tadi memang benar-benar clear. Gak sempat dianggap sebagai narapidana. Jadi dua ini memang artinya hampir sama. Namun perbedaannya itu adalah kalau amnesti itu penghilangan hukuman pidananya atau hukuman penjaranya, bahasa sederhananya. Pidana itu artinya adalah penjara. Jadi kalau misalkan ada orang yang misalkan 10 tahun ternyata dihukum, namun ternyata presiden memberikan amnesti kepada dia. Nah, apabila sudah presiden memberikan amnesti, artinya hukuman yang 10 tahun tadi dihapuskan. Tapi orangnya tetap menerima hukuman moral, sanksi moralnya tadi maksudnya tetap dianggap sebagai narapidana. Tapi kalau yang namanya abolisi, itu bukan cuman hukumannya yang dihapuskan, melainkan semuanya, termasuk berkas kalau dia tadi adalah narapidana gitu. Jadi nggak ada catatan narapidana kalau misalkan abolisi. Tapi ini pun jarang sekali terjadi di negara kita. Kalau gerasi itu masih sering. Gerasi itu kayak potongan hukuman. Jadi kayak misalkan hukumannya 10 tahun, presiden memberikan gerasi itu biasanya dipotong jadi misalkan 5 tahun aja lagi. Nah kalau gerasi itu memang sering terjadi di negara kita. Tapi kalau untuk yang amnesti dan juga abolisi, ini jarang sekali terjadi di negara kita. Nah selanjutnya, fungsi yang berikutnya adalah persetujuan atas Perpu sesuai pasal 22 ayat 2. Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu yang namanya Perpu. Jadi biasanya Perpu itu dibuat oleh presiden ataupun berserta jajarannya lah. Biasanya staf-staf jajarannya membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apabila misalkan undang-undang ini nantinya tidak sesuai atau tidak relevan dengan
kejadian yang terjadi di zaman itu. Jadi daripada menunggu undang-undang tadi direvisi, biasanya Perpu itu bakal dikeluarkan dulu. Nah, namun Perpu itu pun juga harus berdasarkan persetujuan dari anggota DPR. Nah, kemudian di bawahnya fungsi berikutnya adalah pembahasan dan persetujuan atas RAPBN. RAPBN itu artinya adalah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden. Sesuai pasal 23 ayat 2 dan 3. Artinya RAPBN ini nantinya nggak bisa sembarangan juga diajukan Presiden. Ya misalkan Presiden pengen rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara itu 1 tahunnya misalkan 2 triliun. Nah itu nggak bisa langsung segitunya aja disetujui oleh Presiden sendiri gitu. Melainkan nanti harus izin dulu kepada anggota DPR. Kalau misalkan DPR-nya setuju, barulah dana yang 2 triliun tadi bakal diturunkan oleh pemerintah. Tapi kalau misalkan DPR-nya tidak setuju, maka dana yang 2 triliun tadi misalkan akan diturunkan oleh pemerintah. Jadi artinya yang namanya DPR dan juga Presiden ini biasanya memang saling berhubungan lah. Saling berhubungan erat. Karena memang saling ketergantungan antara DPR maupun Presiden nanti. Nah selain itu DPR juga punya hak untuk memilih anggota BPK. BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. DPD itu maksudnya adalah Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan pasal 23F ayat 1. Kemudian fungsi berikutnya adalah persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Artinya di sini Komisi Yudisial itu nanti memberikan nama-nama calon sebagai hakim agung. Nah, yang menyetujuinya adalah pihak DPR. Itulah istimewanya DPR gitu. Kemudian ada juga persetujuan pengangkatan dan juga pemberhentian anggota Komisi Yudisial. Nah, artinya di sini Komisi Yudisial ini nantinya yang memutuskan nasibnya itu nanti adalah anggota DPR. Jadi nggak bisa sembarangan juga gitu, asal naik jadi Komisi Yudisial. Melainkan harus ada persetujuan dari anggota DPR. Dan untuk pemberhentiannya pun juga sama. Yang bisa memberhentikan itu cuma anggota DPR nantinya. Nah yang terakhir, salah satu hak dari DPR itu adalah mengajukan 3 orang calon anggota hakim konstitusi. Jadi dalam Mahkamah Konstitusi itu atau MK itu biasanya pasti ada hakim konstitusinya. Dan itu nanti 3 orang calon anggota itu dicalonkan oleh anggota DPR. Nah itulah diantaranya fungsi, wewenang, dan juga hak dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah selanjutnya, ini mungkin bagannya yang saya bikinkan terkait masalah pembentukan undang-undang. Jadi inilah kira-kira gambaran umum bagaimana yang namanya undang-undang itu nantinya bisa terbentuk. Jadi pertama itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, DPR itu punya hak untuk membentuk undang-undang sesuai dengan pasal 20 ayat 1. Jadi sesuai pasal 20 ayat 1, DPR itu punya kuasa untuk membentuk undang-undang. Nah, selain itu, menurut pasal 21, anggota DPR itu juga punya hak untuk mengajukan usul RUU. RUU itu adalah rancangan undang-undang. Nah, jadi nanti mekanismenya itu seperti ini. Yang namanya RUU itu atau rancangan undang-undang tadi itu bakal dibahas oleh DPR dan juga Presiden. Jadi
DPR dan juga Presiden itu nantinya melakukan rapat besar untuk membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh pihak DPR. Nah, RUU itu nantinya nggak bisa langsung jadi undang-undang. Jadi harus ada kesepakatan bersama antara pihak Presiden dan juga pihak Dewan Perwakilan Rakyatnya. Nah, cuman untuk RUU tadi sekali lagi itu cuman bisa diajukan oleh DPR. Namun untuk bisa menjadi sebuah undang-undang itu perlu persetujuan bersama-sama antara DPR dan juga Presiden. Jadi kalaupun misalkan nanti Presiden tidak menyetujui, maka seperti yang ada di bagian di bawah ini, ketika misalkan tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu sesuai dengan pasal 30 ayat 3. Jadi ketika misalkan kesepakatan bersama atau persetujuan bersama tadi tidak didapatkan dalam rapat tersebut, maka RUU tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan saat itu maksudnya. Nah, namun beda cerita ketika misalkan didapatkan persetujuan bersama dari rancangan undang-undang tadi, maka dalam hal RUU tidak disahkan dalam 30 hari, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Artinya di sini maksudnya adalah ketika RUU yang dibahas tadi atau rancangan undang-undang yang dibahas tadi sudah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan juga anggota DPR, maka nanti ketika undang-undang itu pun tidak disahkan secara resmi, maka undang-undang tadi pun bakal tetap harus diundang-undangkan ketika misalkan sudah melebihi batas waktunya, yaitu melebihi waktu 30 hari. Jadi artinya di sini walaupun tidak disahkan secara konstitusi, tapi ketika misalkan Presiden dan juga DPR tadi sudah mendapatkan kesepakatan untuk RUU tadi dijadikan undang-undang, maka secara harfiah sesuai dengan pasal 20 ayat 5, RUU tadi bakal secara sah dianggap sebagai undang-undang. Nah, namun beda cerita ketika misalkan sesuai dengan pasal 20 ayat 4, ketika kesepakatan bersama tadi sudah didapatkan, maka otomatis undang-undang tadi bakal langsung disahkan. Itulah kira-kira gambaran umum bagaimana caranya undang-undang itu bisa terbentuk di negara kita. Kira-kira seperti inilah bagannya. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini masih membahas tentang seputar undang-undang. Tapi yang kita bicarakan ini adalah Perpu. Perpu tadi kan saya bilang adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi Perpu ini biasanya bakal keluar di masa-masa terdesak. Jadi untuk persetujuan Perpu ini itu biasanya yang namanya Perpu itu diajukan oleh Presiden sesuai dengan pasal 22 ayat 1 yang berbunyi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa itu Presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi ketika misalkan terjadi kegentingan yang memaksa, maka undang-undang ini atau Perpu ini wajib ditetapkan oleh Presiden. Nah, namun di ayat berikutnya, masih di pasal 22, yaitu ayat 2, Perpu itu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Presiden yang, kalau tadi kan beda, kalau yang undang-undang tadi DPR yang mengajukan, lalu Presiden yang menyetujui bersama. Bersama tadi maksudnya adalah DPR dan juga Presiden untuk yang undang-undang. Tapi kalau Perpu ini kebalik. Presiden yang mengajukan, DPR lah yang nantinya menyetujui apakah Perpu ini bisa dianggap sebagai Perpu yang sah. Nah, dari sini nanti setelah misalkan DPR menyetujui, maka biasanya Perpu tadi bakal dijadikan undang-undang. Ketika
ketika misalkan DPR menyetujui. Tapi kalau ketika misalkan DPR tidak menyetujuinya, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 3, Perpu tadi bakal dicabut. Jadi kan sekali lagi yang namanya Perpu itu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Artinya memang cuman sementara. Waktunya tadi sementara sampai DPR tadi menyetujui hal itu. Kalau misalkan tidak menyetujui, ya artinya Perpu tadi bakal dicabut. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tadi bakal dicabut intinya. Kalau misalkan DPR tidak menyetujuinya. Itulah kurang lebih bagian pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kita masih bicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi ini yang di bawahnya. Jadi kan ada yang namanya DPR RI, kemudian ketika di daerah namanya menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Kalau yang DPR tadi yang untuk Republik Indonesia atau Indonesia keseluruhan, tapi kalau yang DPD ini memang untuk di daerah tersebut atau di provinsi tersebut. Nah, untuk DPD sendiri, sesuai dengan pasal 22C ayat 1, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Nah, untuk caranya sendiri sama dengan pemilihan DPR RI tadi. Kalau DPR RI tadi juga dipilih melalui pemilu, DPD juga sama. DPD juga dipilih melalui pemilu. Tapi pemilunya cuman terkhusus di provinsi tersebut. Jadi kayak misalkan Provinsi Kalimantan ada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah misalkan 5. Ya berarti yang boleh mencoblos ya cuman orang Kalimantan Selatan. Yang Kalimantan Tengah nggak boleh mencoblos calon-calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tadi. Karena untuk DPD sendiri, sekali lagi pemilunya itu terkhusus untuk provinsi itu saja. Sama kayak pemilihan gubernur lah. Kalau gubernur Kalsel ya otomatis yang boleh memilih ya cuman warga Kalsel doang. Warga Kalteng nggak boleh memilih gubernurnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di pasal 22C ayat 2, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih sepertiga jumlah anggota DPR. Nah, artinya di sini untuk Dewan Perwakilan Daerah sendiri itu biasanya jumlahnya sama di setiap provinsi. Jadi kalau misalkan di Provinsi Kalsel jumlahnya ada 30, maka di Provinsi Kalteng juga harus sama 30 orang. Seperti itu. Namun jumlah tadi tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Artinya kalau misalkan DPR RI kita itu ada 100 orang, maka anggota DPD atau Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh lebih dari sepertiga 100 tadi. Artinya misalkan cuma boleh kayak 20, nggak boleh sampai 40 karena itu melebihi sepertiga. Ini diatur dalam pasal 22C ayat 2 dan sejauh ini memang nggak ada yang melanggar hal ini. Sejauh ini setiap Dewan Perwakilan Daerah itu biasanya memang jumlahnya tidak sampai sepertiga dari jumlah anggota DPR RI karena itu memang diatur dalam undang-undang kita, yaitu tepatnya di pasal 22C ayat 2. Nah, kemudian selanjutnya anggota DPD itu dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya itu diatur dalam Undang-Undang Pasal 22D ayat 4. Jadi anggota DPD pun itu bisa diberhentikan nanti. Kalau misalkan memang anggota ini melakukan kesalahan, kayak contohnya misalkan korupsi atau apa gitu, itu bisa diberhentikan sesuai dengan Pasal 22D ayat 4. Nah, selanjutnya. Sekarang kita masuk ke BPK. Kalau tadi Dewan Perwakilan Daerah, sekarang kita bakal membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang akan kita bahas di sini tentang keanggotaan, tugas, dan juga wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Untuk keanggotaannya sendiri, anggota Badan Pemeriksa Keuangan itu dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Hal ini diatur dalam pasal 23F ayat 1. Artinya di sini untuk anggota dari BPK itu yang memilihnya adalah DPR. Namun berdasarkan pertimbangan juga dari Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang meresmikannya pada akhirnya itu adalah Presiden. Jadi di sini nanti ada 3 lembaga yang terikat dalam pembentukan atau pengangkatan anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan. Yaitu ada DPR, ada DPD, dan terakhir ada Presiden sendiri untuk yang meresmikan siapa saja yang pantas menjadi anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, kemudian salah satu tugasnya, BPK itu bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan juga mandiri. Ini tugas dari BPK sesuai dengan pasal 23E ayat 1. Kemudian untuk kedudukannya sendiri, BPK itu berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Artinya untuk BPK itu nanti juga ada yang pusat, ada yang daerah. Untuk yang pusat itu di Jakarta, di ibu kota negara kita, dan di setiap provinsi itu biasanya pasti ada satu badan pemeriksa keuangan negara di setiap satu provinsi. Nah, selanjutnya untuk tugas lainnya itu tugas lain dari BPK adalah setelah dilakukan pemeriksaan, maka hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan pasal 23E ayat 2. Nah, hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan Undang-Undang pasal 23E ayat 3. Nah, kalau yang kalian cermati betul-betul, di tugas yang pasal 23E ayat 2 inilah yang bisa dibilang sangat menjadi kontroversi di negara kita. Jadi yang perlu kalian garis bawahi di sini adalah BPK dan KPK itu beda lembaga. Jadi antara Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi itu beda lembaga. BPK, KPK, KPK gitu. Jadi KPK itu bukan berada di bawah BPK. Ini yang sering orang salah tanggap. Banyak yang beranggapan kalau KPK itu berada di bawah Badan Pemeriksa Keuangan. Padahal kenyataannya dua lembaga ini memang saling berdiri sendiri. Karena sejarahnya itu kenapa KPK terbentuk, salah satunya itu karena pasal 23E ini. Di pasal 23E ayat 2 itu kan tertulis bahwa hasil pemeriksaan dari BPK itu bakal diserahkan ke anggota DPR ataupun DPD-nya. Nah, padahal kan fakta yang terjadi selama ini, paling banyak terjadi korupsi itu oleh anggota DPR dan DPD sendiri. Lucu kan kalau misalkan hasil pemeriksaannya malah diserahkan ke DPR sendiri. Padahal yang korupsi misalkan DPR. Makanya sebelum KPK itu terbentuk, nggak ada satupun koruptor yang tertangkap di negara kita. Karena memang di pasal 23E itu bunyinya seperti itu. Hasil pemeriksaan dari BPK malah diserahkan ke DPR. Sedangkan yang korupsinya kebanyakan anggota DPR ataupun DPD tadi. Makanya hal inilah yang nantinya mendasari KPK itu terbentuk. Karena KPK itu nantinya perbedaan antara KPK dan BPK itu adalah kalau KPK itu nantinya mereka itu punya hak mempidanakan para tersangka kasus korupsi tanpa harus menyerahkan hasil penyerahannya tadi ke DPR, melainkan langsung menyerahkan hasil pemeriksaannya itu ke Polri. Jadi perbedaannya itu nanti di situ. Kalau yang BPK ini menyerahkannya ke DPR, tapi kalau yang KPK
itu mereka punya hak untuk mengadili sendiri lah para tersangka korupsi. Makanya kan biasanya kalau ada yang ketangkap korupsi, itu biasanya yang mengambil alih adalah KPK. KPK yang mengadili dulu proses hukum segala macam, baru nanti diserahkan ke Polri tanpa harus melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itulah mungkin perbedaan mendasar antara BPK dan juga KPK. Kalau KPK tadi intinya tidak perlu melalui DPR lah persetujuannya. Karena itulah keistimewaan dari KPK sendiri. Nah, itu untuk BPK. Nah, sekarang kita masuk ke Komisi Yudisial. Nah, untuk Komisi Yudisial sendiri, anggotanya itu sesuai dengan pasal 24B ayat 2, anggota dari Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Ini tertulis dalam pasal 24B ayat 2. Nah, anggota Komisi Yudisial itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan pasal 24B ayat 3. Jadi yang namanya anggota dari Komisi Yudisial ini itu diangkat oleh Presiden dan diberhentikan juga oleh Presiden, tapi melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, untuk wewenangnya sendiri, wewenang dari Komisi Yudisial itu yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi di negara kita itu biasanya ada yang namanya Hakim Agung. Artinya Hakim Agung inilah yang nantinya punya jabatan paling tinggi di lembaga pengadilan. Sesuai dengan pasal 24B ayat 1. Kemudian wewenang lainnya itu adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Artinya di sini KY ini yang nantinya menjadi lembaga yang bertugas kayak menjaga kehormatan para hakim tadi. Jadi ketika misalkan ada hakim yang ternyata punya sifat tercela, maka KY lah yang nantinya bakal mengurusnya. Atau misalkan ada hakim yang ternyata ketahuan disuap, biasanya bakal KY yang memprosesnya. Itu salah satu tugas dari Komisi Yudisial juga. Nah, selain KY, kemudian ada yang namanya MA. MA itu singkatan dari Mahkamah Agung. Nah, untuk Mahkamah Agung ini, Mahkamah Agung ini adalah sebuah lembaga yang nantinya berada di atas lembaga peradilan lainnya. Jadi lembaga peradilan di negara kita itu ada 4. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan terakhir itu ada peradilan tata usaha negara. Yang saya maksud peradilan itu adalah ketika misalkan ada seseorang yang jadi tersangka, itu kan biasanya diadili di tempat persidangan. Nah, itulah yang disebut peradilan tadi. Untuk yang peradilan umum ini contohnya ya kayak kalian bunuh orang. Nah, itu biasanya bakal diadili itu di peradilan umum. Tapi kalau misalkan kalian, contoh misalkan kalian cerai dengan istri kalian, nah itu bakal diadilinya di peradilan agama. Nah, untuk yang militer ini memang khusus militer. Jadi kayak misalkan ketika ada tentara yang ternyata berkhianat, nah itu bakal diadili di peradilan militer namanya. Nah, itu contohnya lah kurang lebih. Nah, peradilan-peradilan ini itu semuanya berada di bawah Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung ini lembaga peradilan paling tinggi lah di negara kita. Itu sekilas tentang MA tadi. Sebentar. Halo, cek. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan. Tadi ada telepon sebentar. Nah, untuk MA sendiri, sesuai dengan pasal 24A ayat 2,
Hakim agung itu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ini untuk pemilihan hakim agungnya. Nah, untuk calon hakim agung itu diusulkan oleh Komisi Yudisial, seperti yang sudah dibahas tadi. Jadi, Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR bahwa inilah yang nantinya misalkan bakal menjadi hakim agung di negara kita. Dan itulah nanti yang disetujui oleh DPR. Dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden sesuai dengan pasal 24A ayat 3. Itu untuk pemilihan hakim agung. Nah, untuk kewajiban dan wewenangnya itu kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ada banyak, cuman yang saya tuliskan ini yang intinya saja. Pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, dan ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan gerasi. Gerasi ini artinya tadi adalah pemotongan hukuman pidana. Jadi kayak misalkan hukuman itu harusnya 5 tahun, tapi karena misalkan dia berbuat baik di penjara, Presiden misalkan memberikan gerasi, maka nanti misalkan dipotong jadi sisa 2 tahun aja. Tapi yang namanya gerasi itu tidak boleh seluruh hukumannya dihapuskan, tapi cuman beberapa tahun dari total hukumannya yang boleh diberikan gerasi. Nah, ini salah satu kewajiban dan wewenang dari MA tadi. Saya lanjutkan lagi. Kalau tadi ada MA, sekarang ada MK. MK itu adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk pemilihan anggotanya, Hakim Konstitusi itu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, hampir sama aja dengan yang tadi. Tapi di sini dituliskan kalau untuk Hakim Konstitusi itu tidak boleh merangkap sebagai pejabat negara. Artinya di sini kalau misalkan dia anggota DPR, maka dia tidak boleh mencalonkan diri sebagai Hakim Konstitusi. Karena itu diatur dalam pasal 24C ayat 5. Kemudian untuk keanggotaannya sendiri, Hakim Konstitusi itu mempunyai 9 orang anggota yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari Presiden. Jadi totalnya ada 9. Ada 9 anggota Hakim Konstitusi nantinya yang diajukan oleh 3 lembaga. 3 dari MA, 3 dari DPR, dan 3 dari Presiden. Nah, untuk wewenang dan kewajibannya sendiri, pertama, berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sesuai dengan pasal 24C ayat 1. Yang kedua, wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan pasal 24C ayat 2. Nah, jadi yang perlu kalian ingat di sini, perbedaan mendasar antara Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi itu adalah kalau Mahkamah Agung itu lebih ke arah pidana. Jadi sekali lagi untuk Mahkamah Agung itu lebih ke arah pidana. Pidana itu maksudnya yang kayak penjara, itu yang Mahkamah Agung. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi ini lebih ke arah perundang-undangan. Jadi atau mungkin bisa dibilang kalau yang MA itu lebih ke arah individu atau tersangkanya, tapi kalau MK ini lebih ke arah umum atau perundang-undangannya lah yang bakal lebih banyak wewenangnya. Jadi kalau misalkan kayak di MA tadi ternyata misalkan ada kasus, kita bicara Mahkamah Agung dulu lah, contohnya itu misalkan di lembaga peradilan umum ada sebuah kasus pembunuhan yang
ternyata puluhan tahun nggak bisa dipecahkan oleh lembaga peradilan umum tadi. Nah, nanti yang berhak untuk memutuskan kasus ini bakal dilanjutkan atau tidak itu dari Mahkamah Agung. Makanya yang disebut dengan tingkat kasasi tadi. Jadi kalau misalkan di provinsi tadi sudah tidak bisa lagi menghandle, maka yang turun bakal Mahkamah Agung untuk menyelesaikan masalah tadi. Kayak contohnya tadi, jadi misalkan kasus pembunuhan, namun ternyata dalam puluhan tahun kasus pembunuhan tadi tidak pernah terungkap. Nah, maka yang nantinya menyetujui apakah kasus tadi bakal tetap dilanjutkan atau tidak, itu dari Mahkamah Agung. Nah, tapi beda cerita sama MK. Kalau MK ini atau Mahkamah Konstitusi ini biasanya untuk menyetujui undang-undangnya. Jadi kayak misalkan ada sebuah undang-undang yang ternyata nanti tidak sesuai dengan undang-undang dasar, maka MK lah yang nantinya punya putusan final untuk menguji undang-undang tadi. Jadi kayak misalkan DPR dan Presiden udah setuju nih misalkan. Tapi kalau menurut MK ternyata di undang-undang ini ada yang janggal, ada yang misalkan terlalu banyak menguntungkan Presiden dan juga DPR, maka MK berhak lah untuk setidaknya itu menguji undang-undang tadi. Apakah memang undang-undang ini ternyata memang pas untuk diterapkan di negara kita. Ataupun misalkan ada undang-undang yang tidak atau berlawanan dengan undang-undang dasar. Maka MK punya wewenang untuk tidak menyetujui undang-undang tadi. Kayak contohnya misalkan yang berbeda lah, anggaplah misalkan ada nanti sebuah undang-undang yang mengatakan kalau undang-undang dasar itu maksudnya misalkan di undang-undang tadi dituliskan kalau dasar negara bukanlah Pancasila. Misalkan ada sebuah undang-undang nanti yang dibuat oleh DPR kita yang menuliskan kalau dasar negara bukanlah Pancasila. Nah, ini otomatis MK itu nantinya punya hak atau wewenang untuk membuat undang-undang tadi tidak disahkan. Karena itu kan bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara kita. Karena di Undang-Undang Dasar Negara kita itu tertulis jelas bahwa dasar negara itu adalah Pancasila. Nah, itu contoh sederhananya mungkin seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan sebelum saya akhiri? Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tentang lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita tadi. Mulai dari Presiden, DPR, MPR, terus ada MK tadi, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Badan Pengawas Keuangan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, sebelum saya akhiri, saya minta semuanya nyalakan facecam-nya dulu. Soalnya mau saya screenshot. Sebentar, saya screenshot dulu. Oke, 1, 2, 3. Udah, matikan aja sekarang.
Oke, kalau misalkan tidak ada yang ingin kalian tanyakan, mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih atas hadirannya hari ini. Bagi yang terdampak banjir, saya ucapkan semoga bencana banjirnya cepat berlalu. Amin. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.